Oke, jadi kalau kalian filter di e-commerce dengan keyword portable monitor, kemudian kalian filter harga paling murah, monitor portable yang ada di tangan saya ini adalah hasilnya. Mungkin beberapa orang akan beranggapan sebenarnya portable monitor ini buat apaan sih? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu konsep dari dual monitor. Jadi ada berbagai macam orang dengan berbagai macam kebutuhan yang menggunakan dual monitor. Saya pribadi menggunakan dual monitor biasanya untuk analisis saham. Jadi monitor yang utama saya gunakan untuk lihat real market, kemudian monitor yang kedua saya gunakan untuk analisa fundamental dan juga teknikal. Ketika editing saya gunakan untuk Adobe Premiere Pro ya, jadi dual monitor bisa lebih enak. Dan ketika bikin script saya gunakan untuk bikin script, jadi monitor utamanya saya gunakan untuk research, monitor yang kedua saya gunakan untuk ngetik. Atau mungkin kalau kalian gamer, kalian bisa menggunakannya untuk live streaming. Jadi monitor utama untuk main game, monitor keduanya bisa untuk balasin chat atau lihat chat dari fans kalian. Dan biasanya skenario dual monitor ini hanya bisa kita gunakan ketika kita ada di workstation kita atau ketika kita ada di rumah. Nah, dengan portable monitor ini kita bisa extend monitor, bisa dual monitor ini anywhere, anytime. Jadi portable. Nah, skenario ini biasanya dipakai untuk mungkin buat kalian yang mobile gamers. Jadi karena layar di HP ini terlalu kecil, kemudian kalian sambungkan ke monitor biar lebih lega, bisa. Atau mungkin kalian terbiasa dengan dual monitor workstation, kemudian kalian bosen ya di rumah aja, kalian bisa ke cafe, bawa laptop, bawa iPad, bawa tablet, kemudian kalian extend ke portable monitor biar layarnya lebih lebar dan multitasking bisa lebih enak. Atau mungkin kalian adalah seorang 3D design, arsitek, atau editor yang pengen presentasi ke klien. Kalau misalkan pakai single monitor itu kan kayaknya value kalian kurang gitu ya. Nah, kalau di depan klien gearnya terlihat dual monitor gitu kan, wah pasti harganya bisa naik tinggi gitu. Nah, di awal tadi saya bilang kalau portable monitor yang ada di depan saya ini adalah portable monitor termurah di marketplace untuk dimensi 14 inch yang layarnya udah pakai panel IPS dengan 99% sRGB. Jadi harganya itu cuma sekitar 1.850.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nama portable monitornya adalah BEEX, BEX mungkin gitu bacanya ya. Yang diklaim sellernya memiliki panel IPS dengan 99 sRGB. Nah, dengan dua selling point ini aja, panel IPS 99 sRGB harganya 1.850.000, dimensi 14 inch, menurut saya ini adalah portable monitor yang worth it banget untuk harganya. Tapi apakah dia benar-benar pakai panel IPS dan memiliki 99 sRGB? Jawabannya iya, tapi untuk panel IPS-nya ini bukan IPS yang real IPS. Lebih ke IPS level yang kalau kita lihat dari viewing angle yang berbeda, masih terjadi perubahan warna, walaupun perubahan warnanya memang nggak sesignifikan seperti pada panel TN. Dan ketika saya compare dengan salah satu laptop yang resolusinya belum Full HD, masih XD dan panelnya TN, memang terlihat portable monitor ini lebih bagus ketimbang laptop tersebut. Cuman ketika saya compare dengan laptop lain yang resolusinya Full HD dan panelnya real IPS di portable monitor BEX ini terlihat kurang. Tapi kalau kita sandingkan dengan laptop yang memang panelnya itu IPS level, untuk viewing angle-nya itu memang mirip ya. Jadi kalau sekalian lihat dari viewing angle yang berbeda dengan laptop yang IPS level di sebelahnya ini memang sama. Cuman kalau kalian lihat dia lebih hitam karena memang kontras rasionya lebih tinggi. Tapi untuk portable monitor BEX ini kontras rasionya rendah, jadi warna terang itu nggak terlihat terlalu terang dan warna gelap nggak terlihat terlalu gelap. Terus untuk klaim 99% sRGB-nya, kalau saya compare dengan laptop yang hanya punya 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB, memang warnanya lebih pop up, lebih kerasa natural sih warnanya ya. Jadi yang hijau itu kelihatan lebih hijau. Cuman ya itu tadi, karena kontras rasionya kurang tinggi, jadi warna gelap itu kurang terlihat lebih gelap. Perbandingannya itu jadi kayak ya lebih enak kalau menurut mata saya ya, lebih enak yang laptop 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB tadi. Ngomongin soal kontras, walaupun portable monitor dari BEX ini nggak diklaim sellernya memiliki fitur XDR, tapi dia memiliki fitur XDR yang bisa kita aktifkan melalui OSD yang ada di port sebelah kanan portable monitor ini. Dan ketika saya cek menggunakan Windows XD Color Setting, XDR-nya itu bukan emulated ya, atau bukan by software, tapi memang ada secara hardware. Cuman ya itu tadi,
sekali lagi karena rasio kontrasnya kurang tinggi, jadi untuk fitur XDR-nya menurut saya nggak terlalu bagus. Terus secara default portable monitor Bex ini settingannya menurut saya kurang ya. Jadi ketika kita udah pasangkan dengan laptop, contohnya seperti ini, kita harus atur dulu settingannya, backlightnya, brightnessnya, kontrasnya, biar dia enak dipandang gitu. Dan nggak enaknya lagi ketika kita udah lepas seperti ini ya. Kita udah lepas Type-C to Type-C-nya, kemudian kita tancapkan lagi, dia akan secara default balik ke settingan awal. Jadi kita harus setting lagi. Nah, jadi kalau kalian lihat brightness-nya nggak secerah yang tadi. Jadi kalau misalkan kita copot, pasang, setting lagi, menurut saya sih ya kurang portable atau kurang praktis saja lah. Kalau dikoneksikan dengan iPad, dia bisa langsung terkoneksi, jadi langsung Type-C to Type-C-nya, nggak perlu power. Cuman kalau kita sambungkan dengan PC, dia perlu kabel Type-C-nya ini untuk power dan perlu kabel HDMI juga. Nah, kebetulan di dalam paket pembeliannya juga ada. Jadi kabelnya lumayan banyak di dalam paket pembeliannya. Ada Type-C to Type-C, kemudian ada mini HDMI to HDMI, dan ada USB Type-A to Type-C. Terus kalau dikoneksikan ke laptop, ada laptop yang bisa jadi Type-C-nya yang support dengan DisplayPort itu bisa. Contohnya seperti laptop yang ada di sini, MSI GP66. Wah, apakah harus laptop mahal? Enggak juga sih ya. Kemarin saya coba pakai Lenovo IdeaPad Slim 5i yang harganya 10 juta ke bawah, itu bisa. Cuman kemarin saya coba juga di Acer Aspire 5, itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai USB Type-C-nya dulu, terus pakai mini HDMI to HDMI-nya, Type-C-nya sebagai power. Jadi laptop, nggak semuanya laptop bisa. Jadi laptop yang USB Type-C-nya itu juga support dengan DisplayPort. Kemudian kalau kita koneksikan dengan HP, sama seperti laptop juga. Jadi ada HP yang bisa, ada HP yang nggak bisa. Contohnya kemarin saya coba di iPhone 12, nggak bisa. Saya coba di Xiaomi Mi 10T, nggak bisa. Huawei Nova 7 nggak bisa. Terus saya coba di Motorola Edge S5G yang kemarin udah pernah kita review, itu bisa. Dan yang bisa lagi adalah Samsung. Dan Samsung ini bisa pakai Samsung DeX. Buat kalian yang mungkin kepikiran pengen beli portable monitor dan pengen memainkan game mobile di dual monitor yang lebih lebar seperti ini, kalian bisa lihat dulu list device apa aja yang sudah support MHL di deskripsi. Jadi pastikan sebelum beli itu pastikan device kalian support. Jangan sampai udah beli device-nya ternyata nggak support, jadinya nggak kepake. Terus lanjut ke masalah port, di sebelah kanannya terdapat 2 buah USB Type-C, terus ada mini HDMI. Kemudian di sebelah kirinya terdapat audio jack, micro USB, dan juga beberapa tombol OSD tadi. Yang dengan tombol OSD ini yang sayangnya ya, kalau misalkan joystick aja menurut saya bakalan lebih enak ya. Karena kalau tombol-tombol seperti ini kadang typo. Jadi saya pengen pencet menu, dia malah mati karena saya kepencet power. Tapi intinya dengan OSD yang ada di sebelah kiri, kalau dari saya, kalau dari kalian kanan ya, OSD-nya ada di sini. Itu kita bisa atur mulai dari brightness, saturation, kontras, kemudian XDR-nya juga bisa kita atur, hampir semuanya lah. Dan menurut saya kalau kalian memang berpikiran untuk beli portable monitor ini, kalian harus setting dulu settingannya biar lebih enak untuk dilihat. Karena secara default menurut saya sih kurang nyaman banget. Terus kalau dari segi desain juga udah cukup oke, walaupun frame-nya nggak tipis-tipis banget, tapi menurut saya juga nggak tebel-tebel banget. Ya masih oke lah, frame bawahnya aja yang lebih tebel. Untuk bobotnya juga ringan dengan bobot sekitar 1015 gram. Oke guys, ini mungkin cukup segitu aja video review dari portable monitor Bex yang merupakan portable monitor termurah untuk monitor yang 14 inch panel IPS dengan 99% sRGB kali ini. Cuman kekurangannya adalah panel IPS-nya ini masih panel IPS level dan 99% sRGB-nya memang warnanya lebih kerasa pop up, lebih luas color gamut-nya. Cuman kekurangannya dia rasio kontrasnya nggak terlalu tinggi, dan kalau misalkan kita aktifkan fitur XDR-nya itu juga nggak terlalu bagus. Tapi mengingat harganya cuma 1.850.000, menurut saya sih ya bisa menjadi referensi yang menarik lah. Terus kekurangan lain mungkin kalau di sellernya sih diklaim namanya adalah BEEX. Cuman kalau kita lihat di monitornya sama sekali tidak ada nama Bex atau apapun ya. Jadi kayaknya ini brandnya polosan aja. Bahkan kalau kalian lihat unboxingnya, portable monitor ini cuman pakai kertas A4 untuk garansi dan juga kertas biasa untuk buku panduan. Kalau untuk kelebihannya jelas murah ya pertama, terus dia nggak terlalu berat juga, terus bagian belakangnya ini menggunakan aluminium, dan kita juga udah include dengan magnetic leather seperti ini. Jadi kalau misalkan kita taruh, nah seperti ini ya. Nah
dia bisa menjadi portable monitor atau istilahnya pakai bracketnya lah dengan magnetic leathernya ini. Kemudian dia juga sudah built-in dengan dual speaker. Jadi di bagian belakangnya ini ada dua speakernya. Kalau untuk editing sih menurut saya kurang ya. Saya pribadi merasa kurang karena kontrasnya menurut saya nggak terlalu bagus. Tapi mengingat harganya tadi 1.850.000 ya menurut saya it's okay lah untuk kelas harganya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.